Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan kota New York yang begitu megah dengan pemandangan gedung-gedung yang begitu tinggi menjulang ke atas langit. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah ada beberapa orang yang sedang melakukan pertemuan. Sembari itu orang yang di atas panggung berkata, "Terima kasih atas kehadirannya di sesi briefing investor ini. Seperti yang Anda sekalian ketahui, fakta bahwa Jonathan Group menarik diri dari pasar adalah suatu tren yang pasti. Sekarang mereka tidak percaya diri kalau mereka tidak bisa menyediakan Anda dengan apa yang mereka peroleh sebelumnya." Dan setelah mengatakan hal itu, orang yang berada di atas panggung itu pun bergumam. Mereka bergerak ke bawah dari monopoli yang dominan ke pemegang saham mayoritas. Tapi memang benar kalau mereka menjadi melemah. Berkat itu semua pendapatanku mencapai titik tertingginya karena aku bertaruh pada penolakan mereka. Dan lanjut diperlihatkan ada seorang pria berkumis yang berkata, "Tapi itu benar bahwa mereka secara konsisten meningkatkan pendapatan kita pada dekade terakhir." Dan lanjut wanita tua yang berada tepat di sampingnya berkata, "Chris, kami butuh suatu yang lebih konkret jika kau ingin kami berinvestasi kepadamu." Alasan Jonathan keluar dari pasar saham contohnya. Mendengarkan semua hal itu, di sini orang yang berbicara di atas panggung sebelumnya yang diketahui namanya adalah Chris menjawab, "Maksudmu perang ya?" Semua orang nampaknya mengatakan hal itu. Tapi itu bukanlah pendapatku. Melihat bagaimana tidak ada perubahan dalam pergerakan emas atau pasar sumber daya alam lainnya. Namun di saat Chris baru saja selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja terdengarlah dentuman yang sangat keras dalam ruangan itu, yang sontak membuat para hadirin di sana menjadi bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di luar dari ruangan. Tetapi sekali lagi ledakan yang besar itu terdengar di telinga mereka, yang sontak membuat mereka semua bertanya-tanya, apakah itu bom? Namun sembari berlari diperlihatkanlah Chris yang mendapatkan telepon, sembari orang dari dalam telepon itu berkata, "Halo Chris, di mana kau sekarang?" Dan sembari terengah-engah Chris pun menjawab, "Aku sedang berada di sesi briefing investor." Namun orang yang dari dalam telepon itu kembali berkata, "Apakah itu di New York? Tolong jangan pergi ke pinggiran kota Brooklyn, monster baru saja muncul." Mendengarkan hal itu sontak membuat Chris menjadi sangat terkejut dan berkata dalam hatinya, "Tapi disitulah aku berada sekarang. Apakah itu serangan atau ancaman?" Namun orang yang berkata dari dalam telepon itu mengatakan, "Bukan, mereka adalah monster sungguhan." Dan nampaknya berita itu sudah disiarkan langsung melalui TV-TV nasional dan juga internasional, di mana diperlihatkan para monster Anubis menyerang para warga yang berada di sekitaran pinggiran kota. Dan sebelum menutup teleponnya, orang itu pun berkata kepada Chris, "Coba ceklah berita sekarang." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Chris yang mencoba mengecek berita itu dari dalam handphonenya. Namun di saat dia melihat ke layar HP-nya, dia nampak sangat terkejut dan keringat bercucuran dari wajahnya sembari berkata, "Ini apa ini?" Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Chris yang mengingat perkataan dari wanita tua sebelumnya. "Chris, kami butuh sesuatu yang lebih konkret jika kau ingin kami berinvestasi kepadamu." Alasan Jonathan keluar dari pasar saham contohnya. Mengingat hal itu, di sini Chris pun bergumam, "Sialan, apa itu yang dia maksud? Tidak. Jika dia tahu, dia tak akan meninggalkan pasar tunai sendirian, bukan?" Namun di saat Chris sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ledakan yang besar terjadi yang sontak kali itu pun menghempaskan tubuhnya. Dan setelah ledakan besar itu terjadi, diperlihatkanlah tubuh Chris yang terkapar di atas lantai diiringi dengan puing-puing bebatuan. Sembari itu dia mengingat perkataan dari seseorang yang berkata, "Bahkan jika fasilitas eksternal Bank SOB telah dihancurkan, informasi finansialmu itu tersimpan di banyak ruang server di penjuru negeri. Ini diberlakukan pasca insiden 811, jadi depositmu masih bisa aman. Bagaimanapun, jika kau tidak percaya pada pengukuran grup kami, bahkan di situasi darurat yang terjadi secara tidak alami, tolong datanglah ke cabang SOB. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga uang dan harta berharga semua orang."
Namun di saat Chris sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dikejutkan oleh sosok monster Anubis yang meraung tepat di hadapannya. Yang sontak kali itu pun membuat Chris menjadi sangat terkejut, tapi sesaat dia sadar, nampaknya monster itu adalah bangkai monster yang telah dikalahkan menggunakan bom sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan Chris yang mengambil handphonenya, dan nampaknya Brian sedang berbicara di dalam sebuah konferensi pers yang mengatakan bagaimanapun ketahuilah kekacauan melahirkan kekacauan yang bahkan lebih besar. Harta kekayaanmu selamat dan kau masih memiliki segala hal milikmu. Melihat berita itu di sini, Chris pun bergumam, apa mereka tidak memberlakukan rencana kontingensi? Sebuah circuit breaker baru saja dimasukkan ke pasar saham. TAO itu akan dibuka lagi dalam 30 menit. Dan diketahui rencana kontingensi itu adalah rencana tanggapan terhadap aktivitas ketika terjadi situasi darurat. Suatu situasi darurat seperti serangan ancaman mengizinkan bank dan beberapa institusi keuangan lainnya tetap beroperasi. Dan circuit breaker adalah ketika keuangan pasar menurun dengan cepat dan ternyata parah selama 1 menit. Semakin parah, segala jenis transaksi akan diblokir. Dan setelah mendengarkan semua berita itu, lanjutlah Chris bergumam dalam hatinya, tunggu, Jonathan dan pembangkit pasar saham yang lain, apa yang mereka lakukan dengan seluruh uang mereka sekarang? Ya Tuhan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi kekacauan semua ini. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah Chris yang mengambil handphonenya untuk menelpon seseorang sembari dia berharap, tolong angkatlah, angkatlah. Dan nampaknya yang mengangkat telepon itu adalah pasangan dari Chris yang nampak sangat ketakutan bersembunyi di bawah meja dan berkata, Chris, apa kau melihatnya? Akhirnya adalah di sini. Mendengarkan perkataan itu, Chris pun berkata kepada istrinya, itu tidak, fokuslah dan dengarkan aku. Jangan buang modal pusat kita dan gunakan seluruh pusat yang kita punya untuk menangkap barang yang mengalir dari pasar sekarang juga. Apa kau mendengarkanku? Namun sepertinya di sini wanita itu mulai ketakutan. Dia meneteskan air mata sembari berkata, aku mendengarkan. Namun kembali ke sisi Chris yang berkata, kita membutuhkannya sebanyak mungkin. Dan setelah melakukan panggilan itu, diperlihatkanlah Chris yang mencoba bangkit dari keterpurukannya sembari mengambil sebuah besi untuk digunakan sebagai sebuah senjata. Dan lanjut dia pun bergumam, sialan, aku bertahan cukup lama di dinding jalanan. Aku tidak akan mati seperti ini. Namun di saat Chris sedang mengendap-endap, tiba-tiba saja seseorang berteriak, apa ada seseorang di sana? Yang sontak kali itu pun membuat Chris menjadi cukup terkejut. Dia mencoba menoleh ke arah sumber suara. Dan sepertinya yang dilihat oleh Chris itu adalah para tentara yang datang untuk membantu dan meredamkan kekacauan. Sembar itu salah seorang tentara di sana berkata, apa yang kau lakukan di sana? Kemarilah. Dan lalu kini scene pun beralih ke dalam ruangan dari Jonathan. Diperlihatkanlah ada beberapa orang yang mencoba mendesaknya sembari berkata, kita seharusnya mencoba untuk mencairkan uang bahkan dari kepemilikan saham kita. Kita harus membatalkannya sekarang dan fokus dalam pemberian jaminan barang fisik. Jonathan, katakan sesuatu. Namun nampaknya di sini Jonathan tidak panik dengan semua keadaan yang baru saja terjadi karena dia sudah mengetahuinya sebelumnya dari informasi yang diberikan oleh Sunho. Dan dengan wajah yang percaya diri, Jonathan pun berkata kepada semuanya, kembalilah ke tempatmu. Jika sistem finansial mengalami keruntuhan, kita akan kembali ke zaman purba. Kau seharusnya lebih mengerti hal itu daripada siapapun di luar sana, bukan? Bahwa tempat ini adalah fondasi dari peradaban kami. Walaupun kita sudah berada di puncak yang baru, mari kita lakukan apa yang kita bisa. Dan setelah melakukan pertemuan itu, diperlihatkanlah Jonathan yang menghubungi Sunho sembari berkata dari dalam balik layar monitor, sialan, semuanya tenggelam dalam kekacauan. Aku telah menenangkan para eksekutif. Kau melihat ada circuit breaker yang ditaruh di tempatnya, benar bukan? Silverman dan AP Morgan, para bajigur itu, mereka menjual segala yang mereka miliki. Bajigur mereka bahkan tak mengikuti keputusan dari LUB. Mendengarkan semua berita itu, di sini Sunho pun menjawab, kirimkan otoritas untuk program ketiga dan keempat. Jepang mengalami keruntuhan.
tetap fokuskan ke pinggiran KPTE di London. Pasar masa depan di London nantinya akan menutup lalu terbuka lagi. Mendengarkan hal itu di sini, Jonathan pun mengeratkan giginya sembari berkata, "Isaac Rothschild." Dan lalu Kinesin pun beralih ke sisi Isaac. Diperlihatkan dia yang menatap layar monitornya. Sembari itu dia bergumam, "Cocok dengan raja para dewa, yaitu Odin. Dia memberhentikan keruntuhan dari seluruh dunia." Dan nampaknya di sini Isaac sedang menatap layar monitornya karena sedang melakukan panggilan video call bersama dengan Sunho. Dan dari balik layar monitor, Sunho pun berkata, "Aku tidak punya waktu, jadi aku akan membuatnya menjadi sederhana. Kau pikir aku akan meninggalkan dunia ini untuk mati?" Mendengarkan hal itu, di sini Isaac pun menjawab, "Odin, sudah cukup lama ya." Dan beralih ke sisi Sunho yang menatap dengan tajam dan berkata, "Kau harus membuat rencana yang benar. Jangan lupa aku yang memberikan kesempatan ini." Dan setelah mengatakan hal itu, Sunho pun langsung menutup panggilan video call-nya itu. Dan seketika cahaya dari monitor kini mulai menghitam. Dan tidak lama setelah panggilan itu diperlihatkanlah ada seseorang yang berjalan mendekat ke arah Isaac yang sedang termenung. Menyadari hal itu, di sini Isaac pun berkata, "Odin baru saja memperingatkanku untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh." Dan ternyata orang yang mendekat ke arah Isaac sebelumnya dia adalah Dresner yang berkata, "Apa kau bilang?" Namun Isaac pun menjawab, "Aku tidak bisa membalasnya. Bukan berada di posisiku untuk menjawab. Apa kau bisa memberitahuku seperti apa keputusan yang akan kau buat?" Mendengarkan hal itu di sini, Dresner pun menyampaikan pendapatnya. "Monster itu buas dan kasar, tapi sepertinya hanya itu saja. Ada berita di mana-mana di seluruh dunia yang berisi mereka mengatasi monster-monsternya. Ini sudah waktunya untuk kepala keluarga diubah." Mendengarkan hal itu, Isaac pun nampak paham dan berkata, "Tentu ruangan ini sekarang milikmu. Itu akan menghabiskan 10 tahun." Dan beralih ke sisi Dresner yang melanjutkan, "Sekarang aku mengerti keputusan yang kau buat saat insiden subprime. Dan diketahui Rothschild berhenti menjual apapun dan kembali membeli. Tak peduli mereka percaya pada insting dari Sunho atau tidak. Ketika pasar mulai menjadi stabil seperti sekarang, ketakutan akan mulai mereda." Dan lalu Kinesin pun beralih ke sisi Jonathan. Dia nampak mengotak-atik komputernya sembari berkata, "Kita memilikinya, jadi bank bisa mengambil ikatan darurat dari kami dan membayar pada kita nantinya ya. Sialan, jika bukan untuk kami, sistem di seluruh dunia akan runtuh hanya dalam waktu beberapa jam." Dan beralih ke sisi Sunho yang berkata, "Jadi serangan monsternya sudah berhenti. Kita memang telah menjeda dulu, tapi kau tahu apa yang akan terjadi, benar bukan?" Menenangkan pasca kepanikan, grup akan mulai menjual pusat mereka. Kepala keluarga dari setiap keluarga kembali ke rumah mereka. Para manajer yang berbalik ke perusahaan mereka. Mereka semua akan berteriak untuk menyuruh menjual semuanya secepat yang mereka bisa lakukan. Tapi kita akan melakukan hal yang berbeda. Kami akan membeli semuanya dan membeli segalanya sampai kami bisa membeli seluruh dunia. Dan setelah itu diperlihatkanlah Jonathan yang nampak sedang bekerja keras untuk menenangkan pasar dan mulai menstabilkannya. Sembari itu dia menelpon. Terlalu banyak barang yang membanjiri pasar dan juga dana kota juga telah terkuras habis. Dan sepertinya hal yang sama dirasakan oleh Gillian juga. Dia nampak kepusingan menatap semua lembaran-lembaran kertas yang berada di tangannya sembari berkata, "Sunho, mari jeda dulu pasar sahamnya untuk sementara." Mendengarkan hal itu, di sini Sunho nampak menatap tajam ke arah layar monitornya sembari mengeratkan giginya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dan lalu setelahnya Kinesin pun beralih memperlihatkan sebuah berita terkini. Pesawat pengebom strategis nuklir Rusia telah bergerak. Targetnya adalah gate yang terbuka di utara provinsi Moskow. Dikatakan kalau mereka tak bisa menahannya lagi. Melihat berita itu sontak membuat Sunho menjadi sangat terkejut. Dia tidak percaya akan semua hal itu karena sebelumnya dia mengupayakan agar tidak ada penggunaan bom nuklir di saat The Day of Beginning tiba. Dan dia pun bergumam, apakah agen kami yang di Rusia telah gagal? Tidak, pada titik ini hal yang sama akan terjadi lagi.
Menyadari semua hal itu, di sini Sunho hanya dapat melampiaskan kekesalannya dengan cara berteriak sekencang-kencangnya. Ha! Dan nampaknya semua yang dilihat oleh Sunho itu sebelumnya hanyalah sebuah mimpi, karena kini dia terbangun di atas sebuah kasur. Sembari itu tepat di hadapannya ada Jamie yang sedang menatap layar monitor. Dan nampaknya layar monitor itu menayangkan sebuah berita yang mengabarkan sekarang sudah seminggu sejak penangkapan organisme tak dikenal. Pasar keuangan global sudah mulai mendapatkan kembali stabilitasnya. Pasar saham New York berhasil rebound dalam semalam karena kekuatan beli yang kuat. Melihat semua hal itu, di sini Sunho pun nampak tersadar. Sembari keheranan, dia pun bergumam, "Kapan aku mulai ketiduran ya?" Dan lanjut berita itu menjelaskan indeks Kospi telah membereskan transaksinya di 801,30, sebuah peningkatan sebesar 0,51%. Dan diketahui yang dimaksud rebound di sini adalah saham yang turun pada awalnya kemudian naik lagi dengan sangat cepat. Dan lalu beralih ke sisi Jamie yang nampak meneteskan air mata sembari berkata, "Sunho, tidak Odin, jika bukan untukmu akan seperti apa dunia nantinya?" Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Sunho pun nampak keheranan sembari dia bergumam, "Tidak, ini terlalu awal untuk bersantai. Dari mulai malam ini dan seterusnya, monster yang tidak bisa dikalahkan dengan senjata api milik manusia akan mulai muncul. Kita hanya perlu untuk menahannya sebentar lagi. Jika kita bisa mengevakuasi masyarakat sipil dari jalur teror milik para monster dan mencegah penggunaan senjata nuklir sebanyak mungkin, para Eukener yang selamat dari testing site bisa kembali dan membereskan situasinya." Dan setelah memikirkan semua hal itu, sembari memegang wajahnya, Sunho pun berkata, "Persiapkan untuk konferensi pers." Mendengarkan hal itu, Jamie pun menjawab, "Semua persiapan hampir selesai." Dan kembali ke si Sunho yang melanjutkan, "Di bawah nama Asosiasi Awakener Dunia, aku akan melakukan konferensi pers. Hari permulaan untuk melanjutkan eksistensi dari peradaban manusia." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Joshua yang berbicara sendiri. "Aku tahu kami telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Tapi aku tak pernah mengira kalau kami bisa benar-benar dapat menyelesaikannya. Betapa tidak bisa dipercayanya bahwa kekuatan dari satu orang sudah cukup untuk menghentikan penyebaran dari teror yang diciptakan oleh serangan dari peradaban yang tidak dikenal. Bagaimanapun, selama seminggu terakhir, pasukan milik Odin telah membeli semua barang yang dunia lempar kepada mereka. Dan kini pasar sudah mulai cukup terstabilisasi untuk beroperasi dengan intervensi dari Odin. Gemetaran ini apakah dari kebahagiaan atau dari ketakutan?" Namun di saat Joshua sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh seseorang yang berkata, "Apa kau sakit di suatu bagian?" Mendengarkan hal itu, Joshua pun melirik kepada orang tersebut dan ternyata orang yang datang itu adalah Jamie. Dan Joshua pun berkata, "Tidak, aku baik-baik saja." Dan kembali ke sisi Jamie yang melanjutkan, "Konferensi persnya sudah siap." Mendengarkan hal itu, Joshua pun mengingat perkataan dari Sunho, "Berurusan dengan hal ini dengan tim utama milikmu dan tim satu di masa depan. Jangan biarkan siapapun ragu kalau kita tak mampu mengontrol situasi ini." Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya, di saat Sunho sedang berbicara dengan Joshua. Dan di sini Joshua berkata kepada Sunho, "Apakah baik untukku yang berbicara kepada pers tentang hal yang penting seperti itu?" Namun di sini Sunho menanggapi, "Joshua, kau adalah seseorang yang bisa ku percaya menggunakan reputasimu untuk menjadi ketua asosiasi. Hanya ada beberapa jam lagi sampai testing site terbuka. Ini adalah hal terakhir yang bisa ku berikan kepadamu." Mendengarkan hal itu, Joshua pun nampak percaya diri berjalan dan melangkahkan kaki sembari berkata, "Terima kasih, Master." Dan di saat Joshua sudah sampai di ujung dari ruangan itu, dia pun membuka pintu. Dan seketika cahaya yang begitu menyilaukan terpancar ke arahnya. Banyak sekali flash kamera yang dipotretkan tepat menuju ke arahnya. Dan nampaknya di sini Joshua berdiri dengan gagah berani, didampingi oleh Michael dan juga beberapa orang yang mulai bersiaga di sana. Dan sembari itu Joshua pun berkata, "Seminggu yang lalu manusia telah diinvasi."
Dan di tempat yang lain diperlihatkanlah ada beberapa orang yang bersorak-sorai melontarkan nama Jonathan, Jonathan. Melihat hal itu, Jonathan pun tersenyum bersama dengan bawahan terpercayanya, yaitu Brian. Dan sembari itu, Jonathan pun bergumam, orang-orang ini berpikir kalau akulah yang menyelamatkan pasar. Seperti biasa, tidak ada satupun yang menyoraki Sunho. Dan setelah memikirkan hal itu, Jonathan pun berkata, Brian, kau harus membantuku. Kau harus mengetahuinya juga jika orang-orang akan berterima kasih kepada kita karena telah menyelamatkan dunia. Atau mereka akan menghina kita karena menggunakan bencana sebagai sebuah keuntungan. Momen ketika kepemilikan saham terungkap, semua orang akan mengutuk kita. Itu adalah sifat alami manusia. Mendengarkan semua hal itu, Brian pun menjawab, dimengerti. Kita harus menyebarkan bagian saham kita secara menyeluruh. Dan setelah mengatakan hal itu, lanjutlah Brian bergumam, lewat perdagangan silang kita akan memfragmentasikannya ke perusahaan semu dan menghapus bukti transaksinya. Bursa saham New York bukanlah institusi pemerintah, jadi seharusnya ini tidak akan terlalu sulit. Dan diketahui perdagangan silang itu adalah praktik di mana urutan jual dan beli suatu aset diimbangi tanpa mencatat perdagangan di bursa. Dan lalu beralih ke sisi Jonathan yang berkata kepada Brian, aku mendengar bahwa dalam beberapa jam tingkat inkursi monster akan ada pada level yang jauh berbeda. Itu akan mencapai suatu titik yang bahkan militer pun tidak sanggup dalam menghentikannya. Jadi kita akan memulainya nanti. Mendengarkan semua hal itu, di sini Brian nampak keringatan dan berkata, jika tentang hal itu ketimbang membicarakan cara memanipulasi bagian saham kita, tidakkah kita seharusnya berada di tingkat untuk kabur saja? Mendengarkan hal itu, di sini Jonathan yang sembari menyalakan televisi, dia pun berkata, monster dengan ranking yang tinggi tidak bisa ditangani oleh para pasukan militer. Itu adalah tugas mereka. Dan nampaknya di sini Jonathan menyalakan televisi yang menampilkan berita yang mengabarkan Joshua yang sedang melakukan konferensi pers Asosiasi Awakener Dunia. Dan diperlihatkanlah Joshua yang membara-bara berkata, kita akan diserang lagi, kita tidak bisa menghentikan mereka hanya dengan senjata api kita sekarang. Baik itu senapan maupun nuklir sekalipun. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Joshua yang mengeluarkan kekuatan apinya dan menyelimuti seluruh ruangan yang ada di sana. Dan ini adalah pembuktian dari Joshua bahwa Awakener itu benar adanya kepada dunia. Melihat semua kejadian itu, para wartawan yang berada di ruangan itu menjadi sangat syok. Mereka tidak percaya bahwa ada nyala-nyala api yang berjalan di sekitar mereka. Namun kembali Joshua melanjutkan, ini akan menjadikan orang-orang yang dianugerahi kemampuan supranatural menjadi bersemangat, para Awakener. Dan di sisi lain diperlihatkanlah ayah dan juga ibu dari Sunho nampaknya melihat semua berita itu bersama dengan Sunho sembari mereka terkejut dan berkata, ya Tuhan. Dan lanjut diperlihatkanlah Joshua yang berkata dari balik layar monitor, itu akan terjadi tepatnya 1 jam setelah monster menginvasi kita sekali lagi. Pada saat itu testing site akan terbuka dan beberapa dari kalian yang menonton ini akan terpilih untuk memasuki panggung yang sama juga. Bagaimanapun testing site adalah tempat dengan aliran waktu yang berbeda. Bahkan jika waktu di sana itu berjalan, waktu di dunia kita tidak akan berubah. Bagi orang lain akan terlihat seolah-olah kami tiba-tiba muncul di waktu yang tepat dan mengalahkan musuh yang kami telah disiapkan sebelumnya untuk menghadapi itu. Dan juga, tolong nantikanlah kembalinya kami. Mendengarkan semua berita itu, wajah dari ayah Sunho nampak merasa gelisah dan berkata, bukankah itu pria dari Karyan Family? Tidak ada alasan untuknya untuk berbohong pada situasi seperti ini. Testing site ini bisa saja itu sungguhan. Dan lalu kini scene pun beralih di hari yang sama, tepatnya di pukul 5 sore. Diperlihatkanlah beberapa monster Minotaur keluar dari dalam gerbang. Dan diketahui kekuatan dari monster ini bukanlah kaleng-kaleng, karena Sunho sendiri saja kesulitan melawannya. Dan 1 jam setelah monster itu keluar dari dalam gate, diperlihatkanlah mereka mampu memporak-porandakan pasukan militer, termasuk dengan tank yang digunakan oleh para tentara kini dihempaskan dengan sangat mudah.
Dan pada pukul 17.55 saat Amerika mendeklarasikan penggunaan senjata nuklir di timeline sebelumnya, layar akan tetap menunjukkan berita tentang serangan dari monster. Melihat semua hal itu, di sini nampaknya Sunho sudah bersiap untuk masuk ke testing site. Sembari itu dia pun berkata, "Aku akan melakukannya. Aku sungguh melakukannya." Dan pada pukul 17.59 diperlihatkanlah Sunho yang sudah menyiapkan barang-barangnya di dalam sebuah tas untuk persiapan jika dia dipanggil masuk ke dalam testing site. Sang ayah yang melihat hal itu di sini nampak keheranan sembari bertanya-tanya dalam hatinya. Namun di sini Sunho hanya berkata, "Ayah, aku akan kembali secepatnya." Dan di saat yang bersamaan muncullah cahaya biru yang mengelilingi tubuh dari Sunho. Melihat hal itu, ayah dari Sunho nampak sangat terkejut sembari berkata, Kau tunggu, Sunho." Namun seperti yang di sini, Sunho hanya tersenyum, melirik ke arah orang tuanya sembari ia menghilang dari pandangannya. Dan di panel terakhir dari chapter kali ini memperlihatkan jendela sistem yang menuliskan memasuki testing site. Dan setelah itu diperlihatkanlah banyak sekali orang yang diteleportasikan ke dalam testing site. Dan tidak luput apakah itu warga biasa atau para pasukan militer. Dan di saat orang-orang itu sudah membuka matanya, tiba-tiba saja mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, "Di mana kita?" Dan nampaknya pemandangan dalam ruangan testing site itu sama seperti di kota-kota besar yang berada di dunia manusia. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa orang yang melihat jendela status yang muncul di hadapannya. Selamat karena memasuki testing site. Dan di saat yang bersamaan muncullah seekor peri di hadapan mereka semua dan berkata, "Aku adalah The Guide yang akan mengoperasikan Arc 1 dan Scene 1. Kalian semua pasti sangat bingung saat ini, tapi bisakah semua memperhatikanku terlebih dahulu?" Melihat hal itu di sini, beberapa orang di sana nampak keheranan sembari dia bertanya-tanya dalam hatinya, makhluk apa itu? Dan lanjut di sini The Guide menjelaskan, ruangan ini mungkin sedikit familiar, tapi ini benar-benar berbeda. Tidak seperti dunia nyata, tempat ini beroperasi dengan hukum dan waktu yang berbeda. Apa kalian mengerti? Melihat hal itu di sini salah seorang tentara pun berkata, "Itu sebuah peri." Dan lanjut diperlihatkan The Guide yang berkata, "Banyak hal yang sudah disiapkan di sini, jadi kalian dapat bertumbuh. Salah satunya adalah quest. Dengan menyelesaikan quest, kamu dapat memasuki tahap selanjutnya, jadi lakukanlah yang terbaik." Namun di saat The Guide sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja terdengar suara, "Hei, aku punya 2 anak. Aku tidak peduli dengan quest omong kosong ini, jadi kirimkan aku kembali sekarang." Melihat orang yang mencaci makinya itu di sini The Guide nampak tersenyum jahat, matanya mulai memerah dan dia pun berkata, "Apakah sesulit itu untuk memahami hukum yang ada di tempat ini?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tubuh dari pria gendut yang berteriak sebelumnya. Kini nampak mulai bergelembung dan tiba-tiba saja meledak yang memuncratkan cairan merah ke segala arah. Beberapa orang yang melihat hal itu di sini nampak sangat syok dengan kejadian yang baru saja mereka lihat dan beralih ke sisi The Guide yang melanjutkan, "Jika kau masih belum mengerti, aku akan menjelaskannya sebanyak yang kau suka." Mendengarkan ancaman yang dilontarkan dari mulut The Guide di sini, beberapa orang mulai berlarian ke segala penjuru. Sembari itu diperlihatkanlah seseorang yang berkata kepada tentara, "Hei, tembak benda itu. Itulah gunanya kau memegang sebuah senapan." Mendengarkan hal itu, tentara di sana pun bergumam, "Aku memakai seluruh perlengkapanku ketika dipindahkan di tengah-tengah lapangan, tapi sialan ini tidak bekerja." Dan beralih ke beberapa orang yang berada di dalam ruangan, dia nampak menangis ibu-ibu dan ada beberapa yang mencoba mencari jalan keluar. Dan nampaknya semua pemandangan itu disaksikan langsung oleh si tentara sebelumnya yang bergumam, "Aku harus menyembunyikan fakta bahwa aku tidak bisa menggunakan senjata. Aku butuh cara untuk mengendalikan situasinya." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini tentara itu pun berkata, "Semuanya tolong harap tenang. Aku adalah Letnan Lee Gyubum dari Divisi Infanteri keempat, tim pencarian White Skull. Tolong ikutilah arahanku dari sekarang. Kita harus tenang dan bekerja sama untuk mencari cara untuk kembali. Bagi yang pernah berada di militer sebelumnya, harap maju ke depan."
Dan setelah itu diperlihatkanlah beberapa orang yang mulai melangkahkan kaki ke depan dan nampaknya mereka pernah mengikuti wajib militer. Melihat hal itu, sang tentara pun melanjutkan, "Baiklah, bisakah seseorang di sini menyalakan HP-nya?" Namun di saat Pak tentara itu sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja seorang berteriak lantang di belakangnya, "Kenapa itu harus dilakukan? Tidak kau dengar perkataan benda yang bernama gaib itu? Dia bilang ini adalah dunia yang berbeda." Dan beralih ke sisi tentara yang melanjutkan, "Tolong beritahukan siapa dirimu sebelum kau berbicara." Dan di sini pria bertubuh besar itu berkata, "Aku bernama Kwon Sung Il. Aku hanya mengatakannya karena aku pikir kau tidak mengerti situasinya, jadi jangan diambil hati. Jika kau ingin mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu, kau seharusnya tahu betul dengan situasinya. Prajurit, ulangi setelah aku. Status window." Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya si tentara itu tidak percaya dan berkata, "Tolong tetap tenang, jangan menyebabkan kebingungan apapun." Namun tiba-tiba saja sebuah pisau muncul di tangan dari pria bertubuh besar itu, yang sontak membuat para tentara dan beberapa orang menjadi terkejut dan berkata, "Coba sekali lagi, kau akan mendapatkan benda ini jika kau melakukannya." Melihat hal itu, di sini si tentara pun berkata, "Jangan bergerak dari sana." Dan sembari mengatakan hal itu, dia pun menodongkan senjatanya dan berkata, "Ku peringatkan kau." Namun beralih ke sisi Kwon yang berkata, "Betapa frustasinya, katakan saja sekali dan kau akan melihatnya." Dan di sini nampaknya anak kecil itu mencoba mengatakan status window, dan tiba-tiba saja sebuah challenger box muncul di hadapan anak itu yang mulai memancarkan sinar yang begitu menyilaukan. Dan sepertinya orang-orang yang berada di dalam ruangan itu nampak mulai percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kwon. Dan beralih ke sisi si Pak tentara yang kita sebut saja Bagong yang berkata, "Semuanya harap tenang, tenang, tenang." Namun di sini Kwon pun bergumam, itu bukanlah jawaban. Bahkan meski dia masih muda, mengikuti anak ini bisa jadi adalah jalan yang benar. Dan setelah mengatakan hal itu, Kwon pun meninggalkan ruangan tersebut. Dan sembari itu dia pun melirik ke arah seseorang yang sedang berjalan, yang menggunakan mantel kuning, dan dia pun mencoba menghampirinya dan berkata, "Oi, oi, oi, tunggu aku kawan." Dan sembari mendekat, si Kwon Sung Il berkata, "Aku adalah Kwon Sung Il, berumur 42, dan kau siapa?" Namun sepertinya orang yang menggunakan mantel kuning itu tidak ingin menanggapi, dan dia pun berkata, "Apa kau akan tetap mengikutiku?" Namun di sini Kwon berkata, "Apakah tidak bisa?" Namun si pria berbaju kuning itu kembali melanjutkan, "Berkumpul bersama yang lain, itu akan lebih aman untukmu." Namun dengan sombongnya di sini Kwon berkata, "Dan bagaimana jika aku bilang aku akan mengikutimu?" Dan nampaknya orang yang bermantel kuning ini adalah Sunho yang berkata kepada Kwon, "Lakukan saja sesukamu, tetapi ketahuilah kalau ada kemungkinan besar kau akan mati jika mengikutiku." Dan lanjut dia pun bergumam, "Aku tidak melihatnya di masa lalu. Sepertinya aku ditaruh di grup yang berbeda daripada sebelumnya." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan The Guide yang berkata kepada semuanya, "Jangan takut terhadapku, aku hanya memikirkan tentang kalian. Ada 100 orang di tempat ini, tidak mungkin 99 karena satu orang telah keluar. Sekarang seluruhnya tinggal tersisa 99 orang yang sudah awaken. Akan kuanggap kalian semua sudah mengerti dasar sistem dan maju ke tahap selanjutnya. Apakah kalian siap? Gunakan awakening reward dan keberhasilan dalam bertahan. Quest wave telah dibuat. Waktu hingga wave terjadi 23 jam 59 menit. Guide percaya kepada kalian semua. Karena ini adalah quest pertama yang kalian lakukan, akan diberikan waktu yang cukup untuk kalian bersiap. Kalau begitu mari kita mulai arc 1 dan scene pertama." Mendengarkan semua hal itu, diperlihatkanlah Sunho yang langsung berjalan ke dalam sebuah gerbang, dan tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangan Kwon, yang sontak kali itu pun membuat Kwon menjadi cukup terkejut dan berkata, Apa-apaan? Aku tidak berpikir aku akan mengikutimu ke benda itu. Tempat macam apa yang kau tuju kawan?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Bagong yang sudah sampai di tempat itu dan berkata, "Apakah seseorang berjalan melewati itu?" Dan Kwon di sini membenarkannya dan melanjutkan, "Kupikir akan bagus untuk membawa ia kembali, benar bukan?" Dan beralih ke sisi Bagong yang bergumam, "Semua sisi telah terblokir,
Tapi benda hitam ini nampaknya terhubung ke suatu tempat. Tapi akan berbahaya kalau masuk begitu saja karena kita tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Dan setelah memikirkan hal itu, Bagong pun berkata kepada semuanya, apakah dia seorang yang kau kenal? Namun di sini Kun menjawab, tidak seperti itu. Tapi aku merasa kita akan membutuhkannya. Dan kembali Bagong melanjutkan, akan kubuat keputusan itu. Berkumpullah dengan yang lain dan ikuti instruksiku. Dan setelah itu diperlihatkanlah Bagong dan yang lainnya mengumpulkan barang-barang yang dibawa oleh para awakener ke dalam testing site. Sembari itu dia berkata, kumpulkan semua persediaan di satu tempat dan kita akan mengelolanya secara adil. Item, insignia, barang pribadi, tolong satukan semuanya bersama. Mendengarkan hal itu di sini, The Guide pun berkata, ide bagus, aku suka sikap proaktifmu itu. Namun di saat mereka sedang melakukan semua hal itu, tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapan Kon yang bertuliskan Quest Wave telah selesai. Melihat hal itu, semua orang menjadi sangat terkejut dan berkata, apa-apaan ini? Questnya sudah selesai? Dan ternyata diketahui pelaku dari penyelesaian quest itu adalah Sunho yang sudah membantai banyak sekali monster seorang diri di dalam testing site. Dan di saat yang bersamaan, muncullah jendela notif di hadapan semua orang. Kau akan dihadiahi sebuah silver box. Mendengarkan hal itu, orang-orang pun menjadi riuh dan berkata, demi Tuhan, aku mendapatkan sebuah attack skill. Aku mendapatkan skill penyembuhan. Dan beralih ke sisi The Guide yang nampak keheranan. Dia tidak percaya akan semua hal itu. Dan dengan mata yang terputar-putar, dia pun berkata, nampaknya questnya sudah selesai. Guide sangat bangga terhadap kalian semua. Dan beralih ke sisi Bagong yang bergumam, aku mendapatkan skill penyembuhan. Ini sangat tidak cocok untukku sama sekali. Dan lalu setelah itu, Bagong pun bertanya kepada The Guide, Guide, aku memiliki pertanyaan. Bisakah kita menukar skill yang didapatkan? Tidak. Bisa kau menukar skillku? Namun di sini The Guide menjawab, kau ingin mengubah sistem? Aku tidak memiliki otoritas atas hal itu. Mendengarkan jawaban dari The Guide, di sini Bagong kembali berkata, lalu siapa yang memilikinya? Dan dengan santainya di sini The Guide menjawab, Challenger. Jika kau bisa memenuhi kondisinya, kau bisa menjadi Challenger juga. Tapi hal itu tidak akan mudah. Mendengarkan hal itu, Bagong pun kembali menanyakan kepada The Guide, kondisi apa yang harus aku penuhi? Dan di sini The Guide pun menjawab, semuanya itu rahasia, kau harus mencari tahunya sendiri. Memberitahumu hal ini juga adalah layanan dariku untuk kalian karena menyelesaikan quest ini dengan sangat cepat. Mendengarkan semua perkataan dari The Guide, di sini Bagong hanya dapat mengucapkan terima kasihnya dan lanjut berkata, lalu sepertinya kami akan lanjut ke Arc 1 Scene 2 sekarang ya. Mendengarkan perkataan yang dilontarkan dari mulut si Bagong, tiba-tiba saja mata The Guide mulai berubah kembali menjadi berwarna merah sembari berkata, siapa yang bilang itu? Persiapannya masih belum selesai. Kau bisa saja beristirahat dengan waktu yang tersisa. Tapi apa kau terlalu bosan untuk menunggu? Kalau begitu akan kubuatkan quest untukmu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sebuah jendela notif muncul di hadapan dari si Pak Bagong. Dan sembari itu diperlihatkanlah The Guide yang terbang menjauh dan berkata, jadi nikmatilah sembari kau menunggu. Namun nampaknya bukan hanya Bagong seorang yang mendapatkan misi spesial itu. Karena kini diperlihatkan Kon juga melihat jendela notif yang sama muncul di hadapannya. Dan tidak terkecuali sang MC kita, Nan Sunho, mendapatkan jendela notif biru yang sama seperti mereka. Jadi di sini mereka bertiga mendapatkan misi itu. Dan diketahui misi yang mereka dapatkan itu adalah quest tanpa nama telah dibuat. Terlalu banyak orang selamat, pilihlah seseorang untuk di drop out di antara para penyintas. Dan sepertinya jendela notif itu muncul di hadapan semua player. Jadi beberapa orang yang berada di tempat itu bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Apakah itu memberitahu kita untuk memilih satu orang untuk mati? Namun di saat kedua orang itu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja seseorang mendekat ke arahnya, yang sontak membuat kedua orang itu menjadi cukup waspada sembari memegang senjatanya. Dan dia pun berkata, berhenti di sana, harap ikuti peraturan darurat militer. Aku akan memberitahukan ini kepada ketua peleton.
Jadi tetap di sini hingga aku kembali, oke? Dan nampaknya orang yang mendekat ke arah mereka sebelumnya itu adalah Nan Sunho. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Bagong sudah datang yang dipanggil oleh bawahannya sebelumnya. Sembari itu dia pun berkata, "Apakah orang yang membereskan kuesnya? Bisakah kau menjelaskan apa yang terjadi?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Aku bisa mengatasinya sendiri, itu saja." Dan beralih ke sisi Bagong yang kembali bertanya, "Tapi itu terlalu cepat. Sebuah masalah terjadi karena hal itu. Kau seharusnya sudah melihat quest yang baru juga kan?" Namun dengan tatapan yang tajam di sini Sunho pun berkata kepada si Bagong, "Kau harus membiasakan diri dengan hal itu. Benda itu akan melakukan apapun yang mereka rasa sukai." Dan beralih ke sisi Bagong yang melanjutkan, "Ku tebak kau adalah anggota dari Asosiasi Awakener Dunia bukan?" Dan di sini Sunho pun membenarkannya dan melanjutkan, "Tapi dengarkan baik-baik, bisa kau menghubungi ketua Platonmu itu. Kalian semua harus memilih siapa yang harus dikorbankan. Hanya saja jangan jadi orang yang bodoh dan mengganggu apapun yang aku lakukan. Jika kau membutuhkan bantuanku, akan lebih baik untukmu menundukkan kepalamu sedikit lebih rendah." Namun di saat Sunho telah selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja suara yang keras terdengar, "Kau, aku tidak dapat membiarkan hal itu terjadi." Yang sontak hal itu pun membuat Bagong menjadi cukup terkejut dan dia melirik ke arah sumber suara dan berkata, "Apa itu?" Dan ternyata yang hadir di tempat itu adalah Kwon yang datang dengan wajah kesal dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya? Kenapa kau tidak mendengarkanku sama sekali? Orang ini yang memberitahukanku tentang Awakening Reward. Kita seharusnya berterima kasih padanya, tapi kau malah berkeliaran dan mengatakan hal-hal omong kosong." Mendengarkan semua hal itu di sini Sunho pun tersenyum dan berkata, "Jadi kau ingin aku untuk bertanggung jawab karena kau pikir ini semua terjadi karena diriku? Seperti yang kau kira pemimpin Platon, kau tidak melihat bagaimana kalian semua bisa selamat karena diriku." Mendengarkan perkataan dari Sunho di sini, Bagong pun berkata, "Bukan itu masalahnya. Harap tunggu sampai situasi menjadi lebih tenang." Dan di saat ketua Platon pergi meninggalkan tempat itu, Kwon masih nampak kesal dan berkata, "Aku mulai kesal. Dari hal itu aku bisa tahu kalau bajigur, The Guide itu main-main dengan kita. Mereka ingin membingungkan kita semua." Dan sembari melepas jubahnya, Sunho pun berkata, "Apa kau tidak akan pergi bersama mereka?" Dan di sini Kwon pun berkata, "Manusia bisa lebih menyeramkan daripada monster. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku kalau aku pergi ke sana. Mereka hanya tahu cara mengurus diri mereka sendiri. Mereka akan menggila. Sial, kau perlu bersiap untuk menghadapi mereka juga, kawan. Segeralah setelah pemimpin Platon mengubah pikirannya, kau akan berada dalam masalah. Kau harus melarikan diri dari sana jika dia menyerangmu dengan senapannya, oke?" Mendengarkan peringatan itu di sini Sunho pun berkata, "Aku tidak mengerti dirimu. Tidakkah kau tahu jika kau bekerja sama dengan orang yang dijadikan sasaran, maka kau juga akan disasar juga?" Dan beralih ke sisi Kwon yang tersenyum dengan sangat lebar dan berkata, "Pacarku juga meninggalkanku karena dia tidak dapat memahamiku juga. Hahaha. Tapi kau harus tetap menjalani hidup dan mengatakan hal yang ingin kau katakan." Mendengarkan semua hal itu di sini, Sunho nampak penasaran dan bertanya kepada Kwon, "Skill apa yang kau dapat?" Dan beralih ke sisi Kwon yang menjawab, "Aku mendapatkan sebuah item dan sebuah insignia, tapi para prajurit mengambil semua hal itu. Tetap saja dibandingkan dengan yang lain, sepertinya aku mendapatkan skor strength yang paling tinggi. Seorang pria itu dinilai dari kekuatannya, bukankah begitu?" Mendengarkan hal itu di sini Sunho pun tersenyum dan sembari menghela nafas dia pun berkata, "Apa kau bilang namamu adalah Kwon Sung Il?" Dan beralih ke sisi Kwon yang melanjutkan, "Apa kau akan memberitahukan namamu sekarang? Hahaha, nama yang begitu mahal ya." Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang kembali mengatakan, "Itu jauh lebih mahal daripada yang kau pikirkan. Akan kutanyakan lagi padamu, apa kau sungguh akan tetap mengikutiku? Hidupmu akan berada dalam bahaya yang terus-menerus." Mendengarkan peringatan itu di sini Kwon pun mengeratkan giginya dan berkata, "Itu agak menyeramkan untuk disebutkan. Tapi ya, aku akan mengikutimu. Aku bisa lebih mempercayaimu daripada orang-orang yang ada di sana. Tapi maafkan aku karena melarikan diri sebelumnya."
Namun di sini Sunho nampaknya tidak mempermasalahkannya dan berkata, akan menjadi masalah jika kau terlalu ceroboh untuk mengikutiku sejauh itu. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Mungkin itu akan sedikit lebih berlebihan, tapi panggil saja aku Odin. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di hadapan semua Awakener yang bertuliskan quest tanpa nama telah selesai. Dan dengan wajah yang sangat murung diperlihatkanlah si Bagong berjalan sembari membawa senjatanya. Dan nampaknya dia berjalan tepat menuju ke arah Sunho. Sunho yang melihat ekspresinya itu, dia pun bergumam. Sepertinya ia memilihnya secara pribadi lalu mengeksekusinya. Itu mengesankan. Dan beralih ke sisi Bagong yang berkata, aku meminta kerjasamamu kali ini. Tolong serahkan wave selanjutnya kepada pasukan kami. Kami juga memerlukan pengalaman pertarungan nyata juga. Mendengarkan permintaan itu, Sunho pun berkata, aku akan memberitahu hal ini lagi. Kita tidak akan mengganggu satu sama lain. Dan kau tak perlu khawatir, kau akan memiliki bagianmu juga. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah The Guide yang kembali muncul yang berkata, apakah semuanya sudah istirahat dengan baik? Meskipun tidak selama saat wave pertama, kami akan tetap memberikan banyak waktu untuk persiapan juga. Kali ini wave-nya datang dari dua arah. Quest wave telah dibuat, waktu hingga wave kedua 19 jam 59 menit. Melihat semua jendela notif yang muncul di hadapannya, Sunho bersama Kon berjalan menjauh dari si Bagong dan berkata, akan kuserahkan bagian selatan kepadamu, coba dan selamatlah. Dan setelah mendengarkan hal itu di sini, Bagong pun memerintahkan para pasukannya untuk segera membangun barikade, perkuat sisi utara juga. Tidak ada jaminan kita akan berhasil juga kali ini. Dan tidak lama setelah wave kedua dimulai diperlihatkanlah banyak sekali korban yang berjatuhan di tempat itu. Bukan hanya dari sisi monster tetapi juga dari sisi para Awakener. Yang sontak kali itu pun membuat mereka semua menjadi panik dan berteriak satu dengan yang lain. Healing, meminta healing untuk healing di sini dan di sini juga. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kon dan juga Sunho sudah datang ke sisi selatan, yang dimana diketahui mereka sudah membersihkan sisi utara. Melihat semua penampakan itu di sini, Kon pun bertanya, apa yang terjadi? Dan tidak lama setelahnya mereka melihat mayat dari si Bagong yang kini sudah tergeletak di atas tanah. Melihat hal itu, Kon pun berkata, kenapa aku menjalani hidup yang begitu keras dan keluar seperti ini? Aku merasa bersalah terhadap keluargamu, kawan. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapan mereka semua. Quest wave telah dibuat, waktu hingga wave ketiga 19 jam 59 menit. Dan setelah melihat jendela notif itu diperlihatkanlah Sunho yang mengajak Kon untuk pergi menjauh dari tempat itu. Dan ketika para penyintas mengatur kembali diri mereka, Kon dan aku menghadapi wave keempat dengan hanya berdua saja. Ada beberapa kali hidup Kon terancam, tapi reward yang didapatkan sungguh luar biasa. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah The Guide kembali muncul dan berkata, sungguh kecepatan yang mengesankan. Apa kau tahu kalau kau adalah ranking tertinggi di seluruh stage? Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Lain kali aku akan bekerja keras agar sesuai dengan ekspektasimu. Mendengarkan hal itu di sini Kon nampak terkejut dan menatap ke arah The Guide. Dan lanjut diperlihatkan The Guide yang mengatakan, tolong istirahat saja untuk sekarang. Melihat semua hal itu di sini Kon pun nampak menatap gelap dan berkata, kupikir benda itu akan memberikan kita quest semacam neraka lainnya. Benda itu sungguh hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Namun di sini Sunho berkata kepadanya, tetaplah bersama grup mulai dari wave selanjutnya. Kau akan membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan status yang meningkat. Dan Kon pun menimpali, apa kau menyuruhku untuk melindungi mereka? Cukup murah hati kepada orang yang pernah mencoba mengambil nyawamu ya. Namun di sini Sunho beranggapan, lakukan saja apa yang kau mau, tapi jangan lakukan apapun itu secara gratis. Ajari mereka tanda jasa. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan seorang pria yang bernama Yu Cheolyung, yang diketahui dia menjadi pimpinan peleton saat ini setelah kematian dari si Pak Bagong. Melihat hal itu, Kon pun mendekat ke arahnya dan berkata, jadi kau pemimpinnya sekarang ya? Kau terlihat cukup mudah, bagaimana ini bisa terjadi?
Mendengarkan hal itu, Cheolyung pun berkata, "Itu karena aku adalah seorang dokter." Mendengarkan perkataan itu di sini, Kwon pun kembali mengatakan, "Apa kegunaan seorang dokter di sini? Apa kau memiliki skill healing atau semacamnya?" Dan lanjut diperlihatkanlah Cheolyung berkata, "Tidak, bukan karena itu. Tapi banyak orang yang mulai menaruh kepercayaan padaku saat mereka melihat penanganan darurat dariku." Mendapatkan penjelasan itu di sini Kwon nampak mengerti dan berkata, "Ya, aku mengerti, tapi ngemeng-ngemeng kau harus tahu sekarang di mana garis hidupmu sekarang berbeda." Mendengarkan hal itu, Cheolyung pun berkata, "Ya, dengan asosiasi Awakener dunia, yaitu Odin." Dan lalu beralih ke sisi Kwon yang berkata, "Dia menyuruhku untuk membantu kalian semua, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini." Dan beralih ke sisi Cheolyung yang berkata, "Tentu saja kami akan mengumpulkan semuanya dan memberikannya kepadamu." Dan ketika kita keluar dari sini, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya di sini, Kwon pun berkata, "Tidak, aku tidak peduli soal uang atau apapun itu. Ketika kau membelah perut para monster itu, Magic Stone ini akan keluar. Mari hitung dengan benda ini." Mendengarkan semua hal itu di sini, Cheolyung pun bergumam sejenak dalam hatinya. Menggunakan Magic Stone yang menjadi barang berharga dan digunakan sebagai mata uang, tanda jasa juga akan ditemukan di tempat ini. Dan lalu beralih ke sisi dari Sunho yang nampak sedang menyalakan api unggun di hadapannya. Sembari itu dia berkata dalam hati, "Karena yang besar cukup sulit untuk ditransportasikan, bank juga akan mulai bermunculan. Ekonomi harus beroperasi agar kehidupan sosial memiliki energi untuk makan dan bertahan hidup, untuk menjadi lebih kuat. Ya, untuk selamat dari bencana ini." Dan setelahnya Kini Shin pun menjelaskan, daging dan air didapatkan dari daerah yang sudah diselesaikan. Meskipun itu nampak tidak enak, tapi itu masih tetap bisa dimakan. Dan nampaknya di sini Kwon melahap semua makanan yang ada di hadapannya meskipun rasanya itu agak aneh. Sembari itu dia bergumam, "Akan lebih bagus jika kita bisa memakan monster juga ya. Tapi aku merasa seperti akan sakit perut jika aku salah memakannya." Dan nampaknya kejadian itu dipantau langsung oleh beberapa Awakener di sana yang merasa keheranan melihat Kwon yang anteng-anteng saja memakan ikan yang tidak jelas itu. Menyadari bahwa dirinya sedang dipandangi, di sini Kwon pun berkata, "Sudah aku bilang aku akan memberikan satu kepada kalian jika menukarkan 2 Magic Stone. Ada banyak makanan di sini, jadi kalian hanya perlu membawakanku batunya." Dan sejak awal wave ketiga dan keempat dihentikan di daerah titik masuk mereka, Magic Stone di kota dengan cepat mengurang. Dan beralih ke sisi 2 orang yang memandangi Kwon sebelumnya, dia pun berkata, "Apa kau menyuruh kami untuk berburu monster? Tolong jangan katakan itu dan kasihanilah kami. Ayo hidup bersama." Namun sepertinya di sini Kwon tidak mau dan berkata, Apa kalian tidak punya malu? Kalau kalian takut melewati perbatasan, tinggal tunggu saja sampai wave menyerang kemari. Apa aku harus mengulanginya lagi? Kalian para pengecut harus beraksi bersama-sama dan bertarung melawan monster juga." Dan di saat Kwon telah menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja Cheolyung muncul di sana dan berkata, "Apa yang dikatakan oleh Tuan Kwon Sung Il itu benar. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada 2 orang itu. Ayo kita buat party perburuan dan memperkuat grup kita." Mendengarkan semua hal itu di sini Kwon pun nampak berdiri dan berkata, "Aku akan ikut bersama kalian ketika kalian melewati barirnya. Jadi jangan terus-terusan ketakutan." Mendengarkan hal itu di sini Cheolyung pun nampak berterima kasih kepada Kwon yang akan membimbing mereka semua. Dan lanjut diperlihatkan Kwon yang mengatakan, "Itu tidak masalah, kita memang harus membantu satu sama yang lain." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Kwon yang datang menghampiri Sunho yang sedang mengerjakan sesuatu. Sembari itu Kwon berkata, "Orang itu lumayan jago bicara. Semakin sering aku melihatnya, semakin aku menyukai bagaimana si Cheolyung itu melakukan sesuatu. Kurasa memang dokter itu dilahirkan berbeda." Mendengarkan hal itu Sunho pun berkata, "Mengesampingkan 20% dari seluruh Magic Stone yang digunakan untuk dana umum kota, dia cukup pintar." Dan beralih ke sisi Kwon yang melanjutkan, "Iya kan, kau harus menemunya nanti." Namun di sini Sunho berkata kepadanya, "Jangan percaya terhadap orang lain terlalu mudah, terutama untuk orang yang pintar."
Mendengarkan hal itu, di sini Kwon pun berkata, "Aku punya filter tersendiri dalam menilai orang, jadi tak perlu khawatir. Aku juga bisa langsung mengetahuimu, benar bukan?" Dan tidak lama setelah itu, jendela notif muncul di hadapan mereka semua. Quest wave telah dibuat, waktu hingga wave kelima 16 jam 0 menit. Dan setelah melihat jendela notif itu, diperlihatkanlah Sunho yang berjalan tepat menuju ke arah di mana wave itu akan muncul dan berkata, "Lakukan yang terbaik, ada 5 titik masuk, jadi aku akan mengurus 4 di antaranya. Kalian uruslah 1. Dan ketika serangan tempat kemunculan monster dihancurkan dan quest tersembunyi telah selesai, 3 kotak emas akan muncul setiap dibereskannya titik masuk. Berkat itu semua strength dan persepsiku, keduanya menembus ke ranking D." Dan setelah menatap layar monitor yang ada di hadapannya, lanjutlah Sunho berkata, "Guide, aku tahu kau mengawasiku. Keluarlah sekarang." Dan nampaknya di sini Guide pun menunjukkan sosoknya dan berkata, "Memiliki seorang challenger di tempat yang kuurus merupakan beban dan kehormatan di saat yang bersamaan. Ini hanyalah arc pertama dari testing ground, tapi kau seorang dengan keuntungan spesial percobaan kedua. Siapa yang akan mengira hal ini?" Dan mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun berkata, "Aku ingin mengubah suatu sistem." Dan beralih ke sisi challenger yang berkata, "Itu akan bergantung kepada tingkat kesulitannya. Apa yang kau inginkan?" Dan beralih ke sisi Sunho yang menjawab, "Bagaimana kalau dibuat agar kau tidak bisa main-main dengan kami?" Mendengarkan hal itu, di sini ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh The Guide menandakan bahwa ia sebenarnya ingin menolak, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi seketika banyak sekali muncul jendela notif di hadapan Sunho, dan nampaknya itu adalah umpatan-umpatan yang dilontarkan oleh si The Guide ini karena semua pesan itu telah disensor. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kembali kepada The Guide, "Hentikan, aku ingin mengubah box system." Dan lalu beralih ke sisi The Guide yang berkata, "Menjadi bagaimana?" Dan kembali Sunho menjawab, "Kali ini hadiahnya menjadi random. Tidak hanya skill dan item, tapi juga status random seperti vitality dan strength juga bisa diberikan. Dengan hal seperti ini, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, bertahan hidup itu tergantung dengan keberuntunganmu, bukan? Aku ingin memilih reward yang kudapatkan dari box." Dan beralih ke sisi The Guide yang mendengarkan semua hal itu, dia pun berkata, "Jadi maksudnya kau akan bisa memilih kategori reward apa yang akan kau terima, dan rewardnya di dalam kategori tersebut akan random." Mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun membenarkannya dan lanjut berkata, "Ya, tantangan seperti apa yang harus ku lewati?" Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan dari Sunho. Trade Challenger telah diaktifkan. Quest Esoleman Challenge telah dibuat. Esolem Challenge tanpa campur tangan dari Doom Chaos Challenger bisa saja dibangun dengan sempurna, tapi karena campur tangan Doom Chaos, banyak bagian dari sistem yang telah diputarbalikkan dan ditakdirkan untuk jatuh ke dalam kekacauan. Quest kalahkan Quest Battle, hadiah box system, kategori selection, otoritas untuk mengubah, dan poin. Ini adalah quest eksklusif milik Challenger. Melihat jendela notif itu, di sini Sunho nampak sangat terkejut dan berkata dalam hatinya, "Doom Chaos, seseorang yang dikatakan sebagai ranking tertinggi bahkan di antara ke-7 Demon Lord. Ini tidak masuk akal, jadi alasan sistem terbagi menjadi 2. Tidak, jangan sekarang." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapan Sunho. Pindah ke lokasi quest, peringatan, kumpulkan sebanyak mungkin orang yang memiliki kekuatan serangan. Melihat hal itu, di sini Sunho pun berkata kepada The Guide, "Tidak, jangan lakukan sekarang." Namun di sini The Guide tersenyum jahat dengan mata yang memerah. Dia pun berkata, "Pindah ke lokasi quest, semoga beruntung." Melihat hal itu, Sunho pun nampak merasa khawatir sembari dia bergumam, "Sialan." Tetapi nampaknya cahaya merah mulai mengelilingi tubuhnya yang pertanda dia akan dipindahkan ke lokasi quest sesegera mungkin. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif lain di hadapannya. Kondisi kemenangan atas pertarungan, menghancurkan altar dari Doom Chaos atau bunuh semua musuh. Kondisi kekalahan atas pertarungan, kematian seluruh pasukan penyerangan. Penyeranganmu telah diketahui, musuh menyusun formasi mereka. Dan kini diperlihatkanlah
para penjaga-penjaga altar itu mulai berbaris rapi dengan wajah monster Anubis, dan tidak luput ada beberapa monster yang dapat terbang di udara di sana. Dan dari sini diketahui jumlah dari pasukan yang akan dilawan oleh Sun Ho adalah 1 angkatan udara Deklan dan 2 skuad dari pasukan Anubis serta 1 skuad monster raksasa, ditambah juga pasukan darat dan udara ada sekitar ribuan dari mereka. Menyadari semua hal itu, di sini Sun Ho pun bergumam, "Ini mengingatkanku saat aku pertama kali masuk ke dungeon pertamaku sendirian. Bahkan dengan itemku, kesempatanku untuk bertahan hidup cukup dekat dengan saat itu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sun Ho yang menggunakan Dominator ringnya. Dan dengan seketika diperlihatkanlah pasir mulai bergemuruh di sekeliling dari tubuh Sun Ho. Monster terbang yang melihat hal itu, di sini mereka nampak keheranan. Mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi tiba-tiba saja seekor monster kelabang keluar dari dalam tumpukan pasir itu dan mencoba menyerang para kawanan monster terbang yang sedang mengudara di sana. Tetapi nampaknya di sini monster-monster terbang itu masih sempat merespon, jadi dia bisa menghindari serangan itu. Namun sepertinya hal itu menjadi kelengahan bagi mereka, jadi kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sun Ho dan langsung mulai menebas satu persatu monster yang ada di hadapannya itu. Dan lalu di sisi lain muncullah jendela notif di hadapan Kwon dan juga Cholyung yang bertuliskan hingga wave kelima berakhir 2 jam 8 menit 12 detik. Melihat hal itu, Cholyung mendekat ke arah Kwon dan berkata, "Bro, apa Odin masih belum kemari?" Mendengarkan hal itu, di sini Kwon pun menjawab, dia mungkin sedang memblokir titik masuk. Dia bilang dia akan mengatasi 4 di antaranya, jadi tidak perlu khawatir soal itu. Dan setelah itu lanjutlah Kwon bergumam, sudah hampir 10 jam dan dia masih belum keluar. Ini pertama kalinya dia selama itu. Dan nampaknya di sini Kwon mulai merasa cukup khawatir akan keselamatan dari Sun Ho dan beralih ke sisi Cheongyul yang berkata, bagaimana jika terjadi suatu kesalahan? Namun sembari menunjuk ke arah Cheongyul, Kwon pun berkata, kau hanya memikirkan itu karena kau tidak mengenal Odin dengan baik. Tidak akan ada kesalahan. Mendengarkan perkataan dari Kwon, di sini Cholyung pun bergumam dan berkata, ya, aku harus ada di belakangnya. Jika saja aku menyadari kalau Odin yang mengatasi wave pertama, tidak. Jika saja aku tahu sistem keuangan akan tetap berlaku, bahkan ketika monster pertama kali menginvasi, aku melewatkan begitu banyak kesempatan yang besar. Ketika kita kembali akan jelas kalau asosiasi Awakener akan menjadi sumber kekuatan terbesar. Dan jika aku bisa bergantung kepada Odin, tidak, bahkan terhadap Kwon Sung Il, aku bisa melewati semuanya dengan baik. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah muncul jendela notif di hadapan mereka. Quest wave telah dibuat. Waktu tunggu hingga ke wave kelima 0 jam 0 menit 0 detik. Dan nampaknya itu adalah sebuah pertanda di mana para monster akan segera menyerang. Tetapi nampaknya dari berbagai penjuru, monster-monster menyerang para Awakener yang berada di sana. Melihat semua kejadian mengerikan itu, Cholyung pun berkata dalam hatinya, semua rasa percaya diri itu, dan dia mati setelah mengatasi satu saja. Dan beralih ke sisi orang-orang yang mencoba memblokir titik masuk monster yang kelima. Nampaknya mereka semua menjadi panik karena barikade yang mereka buat sebelumnya kini sudah mulai ditembus satu persatu. Tetapi dari arah belakang, Kwon tidak ingin menyerah begitu saja dan dia berkata, tetap fokus apa yang kau lakukan dengan jarak begitu. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Kwon yang tersadar bahwa jumlah monster kali ini sangatlah banyak. Dan itu sudah terlihat jelas dari kedua bola matanya. Dan sembari berkeringat di sini, Kwon pun berkata kutukan, tolong, tolong. Dan nampaknya di sini, Kwon juga kini telah diserbu oleh monster-monster kecil itu yang mencoba menggigit tubuhnya dari segala arah. Melihat hal itu di sini, Kwon pun berkata, tolong, tolong, lepaskan benda ini dariku. Sial, tolong, Cholyung, Cholyung. Namun nampaknya di sini Cholyung masih terdiam terpaku. Dia nampaknya sangat syok dengan semua kejadian yang baru saja dilihat dan dia pun bergumam, kami terbantai, aku harus keluar dari sini. Dan nampaknya di sini Cholyung mencoba melarikan diri dari area pertempuran sembari membawa banyak sekali barang.
dan dia pun bergumam, lupakan tentang Odin dan juga Kwon Sung Il atas apa yang mereka lakukan. Karena monster sedang berkumpul di sisi ini, aku akan melarikan diri lewat titik masuk 1. Melihat dirinya yang akan ditinggalkan di sini, Kwon nampaknya tidak berdaya melihat kepergian dari Cheolyung. Dan nampaknya dari arah yang berbeda, Cheolyung menatap ke arah Kwon. Sembari itu ia tersenyum licik dan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja guncangan yang sangat besar terjadi di tempat itu, yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari mereka yang masih berdiri kini mulai goyah. Dan beralih ke sisi Kwon Sung Il, dia pun berteriak kepada Cheolyung, "Dasar kau bajingan, kau melarikan diri." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.